Ya, Bapak Ibu, selamat berjumpa dalam program yang sekarang kita sebut dengan Q&A atau tanya jawab. Jadi malam ini saya didampingi oleh Pak Tony Mulya yang pelayanannya banyak berkecimpung, bergelut dengan tema Father and Son. Selamat malam Pak Tony. Malam, Pak Jarod. Ya, Kedengaran ya? ya, dengar jelas. Ini Pak Ya. Tony kayaknya sibuk doa terus nih, doa nasional nih. Ya, Masih. ya, dan malam ini Pak Tony kita akan membahas yang pasti 3 kasus yang kita akan bahas nanti juga bertiga dengan Pak Erik, dan nanti mungkin pertanyaan yang ketiga Pak Roni Daud udah bergabung karena Pak Roni Daud lagi ada Zoom juga kalau Senin sekarang dengan pelayanan Kingdom Ministry, ya Rock Ministry. Nah, kita langsung membahas pertanyaan, kita bahas berdua dulu, nanti Pak Erik akan bergabung juga. Nah, pertanyaannya langsung saya baca, ini sebuah pertanyaan. Kalau panjang saya sebut sebuah kasus gitu ya. Nah, pertanyaannya, saya baru pertama kali mau melepaskan anak laki-laki sekolah SMA di luar kota. Anak saya ini agak sulit dalam hal disiplin waktu. Ya, ini mau sekolah SMA, berarti sekarang lulus SMP ya. Agak sulit dalam hal disiplin waktu. Misalnya udah main game bisa lupa waktu makan. Ya, saya mencari sekolah yang ada asrama. Puji Tuhan dapat asrama Maria Santa Maria Katolik di Kabanjahe. Oh, ini berarti orangnya tinggal di Sumatera Utara ya. Kabanjahe ini daerah-daerah sana. Alternatif sekolah di daerah tersebut ada juga sebenarnya keluarga. Oh, jadi bisa tinggal di asrama atau tinggal di rumahnya keluarga di Kabanjahe juga. Pertanyaannya, apa yang harus saya siapkan untuk melepas anak ini supaya nanti ketika dia keluar kota, ya baik di asrama ataupun di rumahnya saudara, tapi kayaknya dia lebih prefer memilih di asrama. Apa yang harus saya siapkan untuk melepas anak ini supaya nanti tetap ada merasakan hubungan dengan saya sebagai orang tua? Ya, silakan Pak Tony. Ya, makasih Pak Jarod. Ya, namanya nggak disebut ya siapa ya. Nggak apa-apa. Memang dirahasiakan. Ya, memang kalau menurut saya ini hal yang ya spesial juga ya. Ya, artinya kalau kita mau melepas tapi anak ini belum siap, ya ini kan satu problem yang baru. Harusnya mungkin ada bikin apa seperti rekonsiliasi antara orang tua dan anak dulu nih. Jadi bukan dilepas begitu aja di asrama dia baik atau di keluarga baik, tapi mungkin hubungan antara orang tua dan anak ini perlu diperbaiki dulu ya, walaupun nggak mesti bertahun-tahun, tapi ada yang perlu dilakukan lah. Ya kalau Pak Jarod kan pernah mungkin lihat video saya bagaimana saya memperlakukan anak saya waktu itu bikin rekonsiliasi kecil supaya secara spirit ya dimanapun entah itu di asrama atau mungkin pada keluarga udah kebentuk. Ya game ini sesuatu yang menurut saya sangat mengikat. Kalau Pak Edilio bilang games ini adalah handphone atau gadget adalah hamba yang baik, tapi sekaligus menjadi tuan yang jahat. Itu dia mengendalikan sekali, dan ya ini juga perlu pemutusan gitu Pak. Karena dimanapun anak ini berada, dia akan terikat oleh itu. Nah, memang perlu ada. Lebih ke persiapannya lebih ke penguatan hubungan orang tua anak Dan anak melalui pemulihan dulu ya, karena pemulihan biasanya kan ada spiritual. luka ya Pak ya. Iya, mungkin perlu dilayani oleh satu orang ya, gembala atau apa hamba Tuhan siapa ya yang bisa memulihkan dulu. Pemulihan hubungan Memulih ya.
ayah anak ya Iya, terutama ya. Nah, ya, kalau dia mau betul. melakukan sendiri, Pak, misalnya sekeluarga ini orang tua anak sebagai persiapan sebelum anak keluar kota ini mungkin kan kayaknya nih anaknya masih SMP kelas 3 masih ada waktu beberapa bulan. SMA. Ya, mau masuk SMA kan, mau masuk SMA. Jadi Hmm, asramanya ini waktu SMA bukan kuliah. Sekarang berarti kan SMP kelas 3. Karena hmm. dia masih ada waktu, ya tinggal 1-2 bulan lagi sih. Kalau misalnya Oh, sekeluarga sendiri bisa nggak, Pak? saya rasa bisa, Bisa tapi ya. nanti diarahkan secara khusus kali ya, gimana ya. Kalau ada hamba Tuhan yang membimbing lebih lebih bagus ya. Memimpin lebih bagus. Ya. Kalau Pak Tony bisa kesaksian nggak waktu pemulihan sama anak? Boleh. Iya, iya. eh Silakan, Pak. Iya, jadi saya punya anak laki-laki 2, Pak. Laki-laki 2. Jadi yang kedua itu nikah lebih dulu daripada yang pertama kan. Nah, Hmm. waktu nikah kan Bapak ya pernah tahu lah gimana kita sebagai orang tua minta maaf sama anak. Mungkin kita salah mewakili orang tua kita yang mungkin salah mendidik kita. Ya, jadi saya mewakili orang tua yang sudah nggak ada. Saya minta maaf sama anak saya, dan anak saya juga meminta maaf sama saya. Dan itu sepertinya ada sesuatu yang terbuka, yang yang eh, terlepas gitu, lepas. Dan itu yang membuat anak saya sekarang dimanapun dia jadi berkat pelayanan dan sebagainya gitu ya. Nah ini menurut saya ini sangat penting karena apa yang terjadi sama kita saat ini, Pak, ya itu kan akibat dari apa yang mungkin dilakukan oleh orang tua kita, oleh kakek kita dan sampai sampai 3-4 turunan itu seperti itu, Pak. Ya, jadi ini perlu perlu mewakili orang tua yang mungkin dulu pernah salah, itu kita minta ampun kepada generasi yang di bawah kita ini. Karena saya percaya di bawah generasi anak-anak muda ini generasi yang hebat menurut saya, Pak. Mereka bisa main game, bisa main ini, cuma kurang terarah aja gitu. Iya, iya. Saya lihat sih videonya Pak Tony Mulya waktu menikahkan anaknya ya. Jadi Hmm, Pak Tony sampai sungkem sujud istilahnya lalu membasuh kaki ya. anak dan itu di acara pernikahan gitu. Harusnya sih nggak usah sampai Jadi, itulah. wah, saya pikir nih, wah, tapi ya ini ada esensi yang sama ya, Bapak melepaskan anak untuk membangun keluarga baru. Iya. Kalau ini Hmm, ibu kan ingin melepaskan anaknya untuk pergi keluar kota. Jadi betul. menurut saya ada kaitannya bisa sebagai analogi bahwa sebelum Pak Tony Mulya melepaskan anaknya, Hmm, maka ya orang tinggal bersama satu rumah, baik itu suami istri atau orang tua anak kan sebaik apapun orang tuanya, hamba Tuhan melayani, bahkan mungkin ngusir setan, bahkan jimat, tetap pasti ada yang namanya friksi, ya kan ya. iya. Anak kecewa atau apa, nah itu lewat pemulihan relasi yang ilahi ini itu sebagai persiapan yang sangat penting sehingga ketika anak lepas dari orang tua, baik itu membangun keluarga baru ataupun kos di luar kota, dia sudah membawa satu bekal bahwa hubungan dengan orang tuanya itu sudah plong, sudah lega, Iya. sudah nggak ada ganjelan gitu. Iya. Oke, oke, makasih Pak Tony. Nah, Iya. saya akan mengundang Pak Erik Kristianto untuk masuk ya. Bapak Ibu yang sering ikut talk show hari ini apa Senin malam tentu tidak asing dengan Pak Erik, Gembala PPL Bandung GBI ya dan juga Pak Roni Daud Simeon. Nah, malam ini saya tidak menambahi tapi saya minta kepada yang bertanya ini untuk mencari file di YouTube channel Keluarga Indonesia Bahagia ataupun yang dipost di grup Keluarga Bahagia. Ada pertanyaan serupa ya mengenai persiapan anak untuk asrama. Maka saya tidak menambahkan karena jawaban saya akan sama dengan yang kemarin, tapi di sini saya minta Pak Erik untuk menambahkan dari sisi seorang hamba Tuhan, seorang gembala. Silakan Pak Erik. Ya, baik. Terima kasih Pak Jarot. Terima kasih Pak Tony tadi sharingnya luar biasa ya untuk apalagi di pernikahan anak sampai
Saya baru tahu nih Pak. Wah itu luar biasa sekali, menginspirasi pasti. Nah saya setuju dengan apa yang Pak Tony tadi katakan. Yang pertama Pak, selain harus rekonsiliasi sebelum anak berangkat, menurut saya juga harus ambil waktu sebelum anak berangkat. Orang tua harus banyak komunikasi dengan anak Pak, terutama untuk menjelaskan tujuannya apa, sehingga orang tua memilih atau menyarankan atau memutuskan anak harus kuliah di asrama. Dan ini supaya anak tahu betul tujuan orang tuanya, Pak. Karena seringkali ada kesan begini, kalau asrama itu adalah pilihan dari orang-orang tua yang mungkin terlalu sibuk, nggak punya waktu, sehingga wah lebih baik anak dititipin di asrama, mereka bebas gitu, Pak. Itu ada kesan seperti itu. Dan juga ada kesan selama ini, apalagi di zaman saya, Pak ya, dulu rata-rata asrama itu identik dengan anak nakal, Pak. Yang bandel-bandel masukin sana. Orang tuanya sudah nggak bisa didik, ya, bahasa Jermannya udah bohwat gitu, Pak. Jadi anaknya dimasukin ke asrama gitu. Nah, karena itu ini harus clear di depan. Jadi sebelum anak berangkat atau anak masuk ke asrama, orang tua harus ambil waktu momen untuk menjelaskan. Ya, bahwa bukan membuang, bukan orang tua lepas tanggung jawab, tapi memang ada satu tujuan. Bahkan kalau perlu ngomong terus terang, Papa atau Mama, kami berdua orang tua berharap nanti waktu kamu di asrama kamu bisa belajar lebih bagus untuk disiplin dalam waktu. Itu mungkin harus clear di depan, Pak, supaya anak tahu tujuannya dan orang tua benar-benar menjelaskan sepenuhnya. Yaitu yang pertama, gunakan waktu sebaik mungkin sebelum anak berangkat. Yang kedua, Pak, orang tua, apalagi ada keluarga di Kabanjai, Pak ya, harus pilihkan tempat ibadah buat anaknya. Karena ini kalau menurut saya anak SMA, mungkin dia belum terlalu concern untuk milih gereja sendiri. Tapi sebaiknya orang tua harus mengarahkan anak ini untuk punya tempat ibadah. Ya, dan kalau perlu dan harusnya bisa, orang tua antar anak untuk ke gereja tersebut, perkenalkan dengan gembalanya. Ya, jadi ada beberapa jemaat di gereja, Pak, dari luar kota yang mereka anaknya kuliah. Jadi anaknya beribadah di gereja, orang tuanya di luar kota kan, tapi waktu dia pertama kali datang ke gereja diantar orang tuanya, Pak. Orang tuanya titipin ke saya sebagai gembala, ini anak saya, kami dari luar kota mau kuliah, titip anak saya gitu. Nah, sehingga itu bisa di-cover oleh gereja. Sehingga saya tahu bahwa oh ada anak si A dari sini sedang kuliah, orang tuanya titipin dan kita bisa bantu untuk terus bangun hubungan dan ajak dia untuk beribadah dan bertumbuh dalam kerohanian. Ya, tetap rajin ke gereja. Nah, ini penting, Pak. Kenapa? Di jemaat kami ada seseorang ibu, dia bercerita begini, Pak. Pada waktu dia dulu lulus SMA, karena keterbatasan biaya dari keluarga, sehingga dia nggak bisa kuliah. Dan akhirnya dia hanya kursus, sehingga dia punya sebuah skill, keahlian, dan dia kemudian bekerja di sebuah perusahaan yang bisnisnya sesuai dengan skill yang dia pelajari ini, Pak. Sampai dia jadi mahir, berpengalaman, ya bahkan dia dipercaya sama pimpinannya dan ditempatkan di banyak kota, Pak. Jadi perusahaan ini punya cabang di kota-kota hampir seluruh Indonesia, kecuali Papua aja yang nggak ada katanya. Ya. Dan ibu ini jadi termasuk salah satu tangan kanannya dari ownernya. Jadi kalau ada cabang yang bermasalah, dia dikirim sana untuk bereskan. Kalau ada buka cabang baru, dia dikirim untuk training semuanya sampai siap jalan. Jadi dia sering dipindah dari kota ke kota. Nah, ibu ini berkata sebenarnya profesi dia, saya nggak sebutkan ya Pak ya, pekerjaan dia, profesi dia itu banyak sekali di lingkungannya itu adalah orang-orang yang kurang baik, Pak. Banyak orang yang tadinya baik masuk ke profesi ini, ada yang jadi free sex, ada yang jadi LGBT, dan lain sebagainya. Dia berkata, dia ada di lingkungan yang nggak baik, tapi dia bersyukur. Kenapa? Karena dia bisa lepas dari semua pengaruh buruk itu. Dan dia berkata satu hal yang sangat meremah dalam diri saya, Pak. Pak Erik tahu nggak kenapa saya bisa seperti itu?
Saya bilang, nggak tahu Bu, kenapa? Karena setiap kali saya ada di kota yang baru, yang saya cari pertama kali adalah gereja. Jadi dia cari gereja, dia bukan hanya sekedar bergereja, datang pulang, tapi dia kenal dengan gembalanya, dia menjadi anggota di situ, dia aktif di situ, sehingga meskipun lingkungan dia kurang bagus, tapi dia tetap di-cover dari segi rohani. Sehingga dia berkata, itu jadi rem buat saya, untuk saya nggak terpengaruh dengan pergaulan di lingkungan saya. Itu cukup meremah sekali buat saya, Pak. Nah, mungkin itu orang tua itu harus antar anaknya sampai dia dapat tempat ibadah. Kalau perlu nanti dia bisa menjalin hubungan dengan gembalanya di situ, sehingga dia bisa tetap monitor, Pak, dari segi kerohanian bagaimana anaknya bertumbuh begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentunya Pak, itu kan ada keluarga di Kabanjai. Tentunya sebagai orang tua juga harus titipkan dan juga mungkin bisa minta tolong beberapa hal, karena sebagai orang tua saya nggak tahu ini orang tuanya tinggalnya di mana, tapi kalau jaraknya cukup jauh dengan Kabanjai, mungkin bisa ya minta tolong keluarganya ya sesuai dengan keadaan sikon untuk bisa pantau anaknya juga di asrama, Pak. Itu hal yang ketiga, ya. Kemudian setelah itu, Pak, yang mungkin di awal-awal waktu anak ada di asrama itu komunikasi tetap harus intens juga. Kenapa? Karena anak pasti akan mengalami perubahan kehidupan dan dia pasti akan mengalami banyak hal-hal yang mungkin nggak mengenakan buat dia, yang membuat dia boring, membuat dia kesel, membuat apalagi kalau dikatakan tadinya dia kalau main game sampai lupa waktu, Pak ya. Dan saya percaya itu di asrama pasti nggak bisa. Dan itu di awal-awal pasti akan jadi pergumulan buat anak ini. Nah, ini orang tua perlu dampingi di awal-awal sehingga komunikasi harus sangat intens di awal-awal dia ada di asrama. Ya, dan ya setelah itu mungkin meskipun sudah cukup lama, mungkin anak sudah bisa adaptasi, tetap komunikasi harus dilakukan sebaik mungkin, dan apa yang jadi kebutuhan anak itu orang tua tetap perhatikan, ya, sehingga jangan sampai anak di asrama, ya seringkali kan ada kesan, Pak, kalau anak di kos di asrama gitu kan kurang gizi gitu, Pak ya, kalau pulang ke rumah perbaikan gizi katanya gitu. Nah, mungkin jangan sampai juga meskipun itu asrama gitu ya, Pak ya. Dan saya juga nggak tahu keadaan asramanya bagaimana, tapi sih mudah-mudahan menunjang untuk itu semua. Ya, untuk bisa tetap ibadah di gereja dan lain sebagainya. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Mudah-mudahan bisa melengkapi apa yang tadi sudah Pak Tony Mulya sampaikan, ya, supaya orang tua anak tetap merasakan perhatian dari orang tua, ya. Ya. Itu mungkin Pak Jarod tambahan dari saya. Terima kasih Pak Erik, sangat lengkap jadinya dengan dari yang Pak Tony, dan semuanya menekankan dari sisi persiapan rohani dan relasi. Karena memang itulah yang paling penting ya, sehingga saya percaya, saya juga setuju banget tuh dengan misalnya orang tua sampai pergi ke gereja, sampai anak menemukan gereja di kota yang baru, bahkan kalau perlu beberapa kali hari Minggu, atau mencoba beberapa gereja sampai anak, ya aku mau di sini, lalu diserahkan kepada gembalanya. Nah, pasti juga kalau ada Pak Erik kan sebagai gembala ya, ada orang dari luar kota nyerahin anaknya gitu, pasti Bapak jadi perhatian kepada anak itu lebih deh daripada yang ada pemuda tuh datang siapa itu. Dan saya carikan dia teman yang sebaya, Pak. Ya. Mungkin dengan saya kan nggak terbuka kan ya, tapi mudah-mudahan dengan teman yang sebaya bisa terbuka. Begitu. Jadi anak itu dapat bapak rohani. Jadi pasti gembala akan memberikan perhatian lebih, karena memang anak ini kan dititipkan istilahnya ya. Ya. Jadi ada benar-benar perhatian, ada beban buat anak itu gitu, Pak. Ya, mantap. Oke, terima kasih Pak Erik, terima kasih Pak Tony.